Yud, Hmm. Hmm. asik banget lagi dengerin apa sih? Yo, ini ada lagu liriknya lucu nih. Lagu apa tuh? Jadikan aku yang kelima gitu. Kedua gitu deh Lagu lama lagi. nggak sih itu? Iya sih, tapi siapa sih nyanyi tuh? Kalau nggak salah sih Astrid dia nyanyi. Astrid. Iya, itu Oh. lagu lama tuh 2000-an awal lah. Wah, ini tumben saya dengar nih. Tapi saya tertarik sama liriknya sih. Oke. Kok dia di lagu ini dia pengen jadi yang kedua ya? Padahal orang-orang berlomba-lomba untuk jadi yang pertama kan? Iya ya. Heeh. Sebuah lagu itu kan diciptakan biasanya ada inspirasi tertentu di Betul. kenyataan gitu ya. Sampai akhirnya dibuatkan karya menjadi lagu seperti itu. Jadi sepertinya banyak yang ngalamin nih. Yud. Oh, aduh, gimana tuh? Ngalamin untuk jadi yang kedua gitu ya? Iya. Ah, oke. Orang-orang mau menjadi yang kedua itu sepertinya karena ada alasan-alasan tertentu. Alasan tertentu. Iya. Karena mungkin dia kalah sama yang pertama? Belum tentu. Belum tentu. Iya, Oke. tapi bisa jadi sih ya. Cuma memang kayaknya ini bukan karena persaingan deh. Bukan karena persaingan, Iya, bukan karena ingin bersaing. tetapi Ingin mencari kenyamanan. kenyamanan. Jadi nomor 2 tuh lebih nyaman gitu. Bagi beberapa orang mungkin iya. Oke. Untuk yang tidak menemukan kenyamanan di orang-orang tertentu, tapi ketemunya di figur A, tapi figur A ini sudah punya pasangan. Oh, jadi dia tidak ingin melepaskan si A, tapi dia tak bisa jadi yang pertama. Iya, Maka dia menjadi yang kedua. mau aja jadi yang Oh, kedua gitu. gitu. Jadi kenapa nggak rebut aja nomor 1? Nah, iya ya. Ini agak sulit karena aku tidak mengalaminya. Ya, baiklah. Sebenarnya itu harus ditanyakan ke saya. Tapi ini adalah banyak faktor sih Yud ya. Selain memang faktor kenyamanan itu tadi. Orang-orang ketika sudah nyaman itu bisa benar-benar memutuskan yang tidak rasional. Oke. Seperti halnya mau deh jadi yang kedua gitu. Mau deh jadi yang kedua asal diutamakan. Yang kedua tapi diutamakan. Agak susah ya. Tapi benar ya kalau kata orang katanya kalau ada pilihan yang pertama atau yang kedua, mendingan pilih yang kedua. Iya. Karena biasanya kalau dia memilih yang pertama nggak mungkin ada yang kedua gitu. Benar. Banyak juga yang menganalogikan dengan sebuah makanan gitu ya. Makanan. Benar. Kalau misalnya kita pengen makanan A nih gitu kan, tapi tiba-tiba kepengen makanan B juga. Oke. Jadi pilih B aja. Karena kalau misalnya kita nggak fokus sama pilihan yang pertama, itu pasti akan ada pilihan-pilihan lainnya gitu. Tapi kalau kita udah fokus sama pilihan yang pertama, itu nggak akan ada pilihan lainnya. Oke. Makanya kalau misalnya udah ada sekian pilihan, itu pilih yang terakhir deh gitu. Pilihan terakhir ya. Karena pasti yang terbaik itu yang paling terakhir katanya beberapa orang ya. Konon katanya begitu. Nah, sekarang kalau misalkan dia udah tahu bahwa dia mau menjadi yang kedua, apa dia nggak menimbang resikonya tuh? Nah, iya, pastinya ada resikonya. Tapi pasti kan orang-orang yang seperti ini udah siap akan resiko tersebut. Oh, hidup seperti Larry dong. Dan mereka sudah mempersiapkan diri akan hal yang terjadi suatu saat nanti gitu. Jadi, apakah ini keliru ataupun salah? Susah ya untuk menyalahkan ya, karena ini berkaitan dengan prinsip pribadi yang patut disoroti adalah yang mau menjadikan seseorang itu yang kedua. Oh, Iya kan? jadi si yang diperebutkan inilah ya. Kenapa mau menjadikan orang lain itu yang kedua di dalam hidupnya gitu? Apakah semaruk itukah? Karena kalau misalnya sudah ada yang kedua, ada potensi akan ada yang ketiga. Keempat, kelima. Saya pernah dengar ada alasan kenapa kamu punya pasangan lebih dari satu gitu. Ya biar pasangan saya punya teman gitu. Kasihan dia sendiri kalau saya nggak ada gitu. Ya ampun. Sebuah alasan yang logis tapi rasanya tidak masuk akal kan gitu ya. Iya, tiap orang kan punya tendensinya Yud ya. Benar-benar. Cuma lagi-lagi saran aku pribadi sih janganlah jadi yang kedua karena berat ya. Karena kan pastinya
orang tersebut punya prioritas awal sebenarnya, baru ada kita yang jadi yang kedua ini gitu. Pasti yang kedua ya di nomor dua kan lah. Nomor 2 kan ya. Walaupun banyak orang yang jadi yang kedua nggak apa-apa, yang penting diutamakan gitu. Kayaknya nggak mungkin deh gitu, karena pasti yang diutamakan adalah yang pertama dulu. Nah, kasus-kasus yang kedua ini kalau saya lihat kan banyak ada motivasinya ya. Iya. Banyak ada pendorongnya. Contohnya seperti pejabat-pejabat di negara sana. Oke. Gitu. Kan katanya punya istri pertama yang diajak susah dari kecil kan. Iya. Dari kecil, dari awal. Tapi ketika dia sudah sukses, akhirnya terbongkar misal ada kasus kan. Ditemukanlah berbagai macam wanita lain gitu contohnya. Yang dimana selalu menemani beliau ketika dinas kerja. Dan nggak cuma satu loh. Banyak. Iya. Berarti kan ada kedua, ketiga, keempat gitu. Iya, tapi kan akhirnya itu ada di momen-momen tertentu saja. Iya. Bukan di momen utama. Yang diajak untuk ke pertemuan besar gitu kan, yang memang jadi ibu negaranya, istilahnya seperti itu kan satu. Nah, tapi apa sih tendensi utamanya ketika kalau yang pertama yang kalau kita lihat dari sisi yang mau menjadi yang kedua mungkin dia punya kepentingan ya? Iya, kepentingan karena kurang kasih sayang juga dan Sayang. akhirnya nemu nih seseorang yang memang memberikan kebutuhan kasih sayang tersebut. Kebutuhan kasih sayang tersebut terpenuhi, sayangnya figur ini udah punya pasangan gitu. Tapi ya udahlah ya, gaskan saja gitu. Yang berikutnya kan dia bisa aja karena kalau dia profesional pasti ada kebutuhan ekonomi kan? Iya. Wah, ini lumayan untuk membayar waktu. Benar, Gitu. ada tendensi seperti itu. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang yang menjadikan orang itu kedua, ketiga, keempat, apa kira-kira yang menjadi motivasinya ya? Yang menjadikan ya, yang maruk ini ya. Yang maruk ya, maruk. Karena tidak pernah puas lah. Sebenarnya kan rasa tidak puas ini dimiliki oleh semua manusia, Yud. Cuma kita punya yang namanya prinsip dan moral dalam berkehidupan. Oke. Dan kita juga punya keyakinan, kepercayaan tertentu gitu ya, berkaitan dengan agama yang kita anut seperti itu. Jadi pembelajaran dari hal-hal itu yang memang akhirnya istilahnya itu kayak menahan hasrat ini. Jadi kita bisa akhirnya memanage seberapa besar hasrat itu mengendalikan kita. Oke. Iya, jadi ketika kita punya prinsip yang kuat bahwa saya cuma mau setia sama satu orang aja gitu. Ya walaupun memang ada ketertarikan dengan orang-orang lainnya, karena itu naluriah banget biologis manusia itu memang pasti tertarik pada lebih dari satu orang gitu. Pasti ya? Pasti. Tapi nggak langsung yang jadiin gebetan lah, jadiin pacar lah, jadiin apalah gitu. Ya. Baru lihat wah saya tertarik langsung diberikan status kan nggak gitu ya? Iya, nggak seperti itu. Dan kalau misalkan kita bersama dengan orang tersebut, kita juga bisa memilih kan kita berada di tahap yang mana nih? Iya. Misalnya sebagai pasangan cocok. Kemudian kita merasa cocok sama orang itu bukan tentu sebagai pasangan kan? Iya. Bisa aja sebagai teman. Benar. Oh saya cocok sama dia sebagai musuh misalkan. Apalagi itu nggak mungkin jadi pasangan. Tapi ada loh orang yang kompetitor ya. Tapi ada juga orang yang tertarik karena sering berantem loh. Oh iya, karena ketika berjauhan atau berjarak ada something yang miss ataupun hilang. Nah, itu sebenarnya masuk akal nggak sih? Masuk akal? Ketika mereka akhirnya berpasangan tapi mereka sebenarnya adalah orang yang sering berantem gitu? Masuk akal. Masuk akal? Masuk akal, karena itu adalah sesuatu yang istilahnya berkaitan dengan rasa familiar kita, Yud. Jadi kalau kita familiarnya berantem sama seseorang, ketika nggak ada dia, itu kita jadi kayak ngerasa hampa. Oh gitu. Ini lagi-lagi berkaitan ke orang-orang yang ada di toxic relationship gitu ya. Udah tahu nih orangnya red flag gitu. Tapi karena saking terbiasanya dengan orang ini, jadi ya alhasil kalau misalnya orang ini nggak ada, jadi terasa hampa. Banyak orang yang di toxic relationship itu balik lagi ke pasangan yang sebenarnya nggak bagus buat dia gitu, karena
rasa familiar ini. Nah, ngomongin toxic relationship, apakah sebenarnya yang menjadi yang kedua ini masuk ke kategori itu? Oh jelas. Pasti ya, pasti ya. Pasti. Memang agak aneh sih ya kalau misalnya kita berpikir secara rasional kok mau gitu jadi yang kedua gitu. Benar. Tapi kan memang karena ada kebutuhan emosional yang mesti dipenuhi, habis itu juga kebutuhan untuk bisa dipahami gitu kan. Tapi sayangnya ketemunya sama orang yang memang sudah punya pasangan gitu. Jadi hanyut larut gitu. Nah, sekali lagi misalkan ada momen nih, ada orang ketemu orang yang cocok banget, tetapi dia sudah punya pasangan. Iya. Sebaiknya dia menjadi yang kedua atau dia rebut menjadi yang pertama? Pilihannya sulit. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.